Halo Tulmon, hari ini hari Kamis, cuacanya lagi berawan, gerimis sedikit. Aku bawa payung dan ginjuku sudah segenjreng ini. Aku mau ke La Foire La Pie. Jadi bukan sih, pasar yang bukanya setahun sekali deket rumah. Rumahku ujung sana tuh, jalan kaki sebelah sana. Kalau jalan kakinya kayak tuh itu apa itu, kayak kura-kura ya 1 jam. Jadi yang jualan itu dari berbagai kota ya, ada yang 2 jam dari sini. Mereka buka standnya di sini gitu kan. Yang datang pun bukan orang-orang sini ya, yang datang pun bukan hanya orang-orang sini ya, luar dari desa di mana aku tinggal juga datang. Mereka kayak publicity gitu, kayak iklan gitu. Jadi banyak orang dari luar ruang sini, dari desa di mana kami tinggal, tahu gitu ada namanya setiap tahun tanggal berapa ini nggak tahu aku di Kamis. Setiap tahun tanggal 23 atau 24 nih ya, lupa aku, diadakan Marche La Foire La Pie. Jadi nanti jam 10 atau jam 11 ini padat ujung ke sana itu. Parkirannya sampai ke sana ujung, sampai ke sana lagi tuh. Full penuh bener. Jadi aku datangnya jam 9.30 pagi. Mereka bukanya dari jam 8 ya. Jam 8 aja masih gelap kalau musim dingin, weh. Hoi, ngos-ngosan. Itulah karena jarang sport, jarang olahraga. Jalannya keliling rumah aja. Nah, kalau kalian tengok di sini, ini kan banyak tanah kosong. Lebar kan? Ini tanah kosongnya. Bukan tanah yang bisa dibangun untuk pembangunan rumah ya. Nggak bisa ya. Jadi ada tanah yang khusus untuk bangun rumah yang bisa dijual ke klien. Dan ada tanah agriculture. Tanah agriculture ini, sepengetahuan aku yang aku dengar dari suami dan orang-orang sekeliling ya, tanah agriculture nggak bisa dibangun rumah di dalamnya kecuali dia berternak, lahan peternakan semuanya. Ini suamiku mendeklarasikan ke ya bla 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 kemana, ke pengurus kayak di Indonesia La Merah itu apa ya, kepala desanya dulu, baru kantor camatnya, baru ke atasnya, gitulah mendeklarasikan aku mau buka usaha berternak 12 sekian. Dia boleh bangun rumah di tanah agriculture karena nanti peternakannya atau ternak yang dia ini, ngos-ngosan, yang dia punya kan makan rumput di aula atau di tanah agriculture-nya. Jadi dibolehin buat rumah di situ, buat di rumah lahan agriculture. Tapi kalau dia di luar dari peternakan nggak boleh sama sekali. Jadi kalau kalian tengok warga negara Indonesia, baik perempuan ataupun lelakinya menikah dengan warga negara asing tinggal di negara luar, pada umumnya kalau lahannya besar, lahan agriculture-nya besar, yang dibuat, maksudnya yang di dalam tanah agriculture-nya ada anggur merah yang bakal diproduksi untuk wine gitu, buah anggur yang bakal diproduksi buat anggur merah, terus buat beternak, itu nggak kaya. Jangan kalian bilang kaya, karena lahan atau tanah suam yang buat yang dulu pernah dibuat tanaman anggur yang diolahin jadi anggur merah sama bapaknya, dijual untuk orang-orang sekitar ya, bukan dijual
di market-market ya, biaya pajaknya lebih besar, dijual tetangga, jual orang-orang yang kenal gitu. Tapi sekarang nggak lagi, tanahnya dibuat untuk kuda. Ada satu kuda sama anakan kuda, atau namanya An itu sini. Itu nggak semahal tanah yang dibangun buat rumah dari kalau jadi kalau kalian tengok nih tanah sebesar ini ini nggak mahal nih, ya ampun. Malah tanah yang untuk pembangunan rumah di sini di desa kami 1 meternya itu udah 300, minimum 300 euro loh. Desa ya, ini termasuk desa tuh, karena banyak berternak dan lain sebagainya. Jadi kalau ngomongku banyak yang belum ngerti ya maaf ya, karena aku nggak multi talent untuk berkomunikasi depan kamera. Tapi sebisa mungkin aku ngasih tahu apa yang aku tahu dan aku dengar. Tuh, kalian tengok kan rame kan? Jadi nanti pas banyak orang aku nggak bisa ngevlog lah. Kayak enak lah aku, minder aku, segen aku. Jadi jarak dari rumah ini udah 6 menit ya, sekitar 7-8 menitan lah kalau jalan kaki. Aduh, ngos-ngosan aku. Aku nggak setiap tahun ikutan nengok La Voie La Pied ini, enggak. Kebanyakan, ya Allah, aliran listriknya kedengaran di atas. Innalillah. Takut. Astagfirullahaladzim. Tuh aliran listrik di atas tuh. Kebanyakan yang berkunjung atau yang nengok-nengok di sini di pasar ini yang pensiunan, pokoknya orang yang lansia dan nggak kerja. Wah, mereka banyak di sini. Tapi kalau seumuran aku sedikit sekali ya. Kebanyakan yang seumuran aku sih mereka yang jualan di stand. Oke ya, kita lihat dulu. Tuh, kita mau beli apa? Pokoknya aku udah sedia payung. Jadi kalau nengoknya gagal lama-lama, ada payung. Nah, satu lagi, anggur merah. Biasanya di stand sini banyak orang atau pensiunan atau orang tua yang suka di bar-bar lama sama kawan-kawannya minum gitu. Ingat ya, anggur merah, wine atau champagne itu alkohol. Jadi kalau ada yang bilang champagne dan wine itu no alkohol, itu bullshit, omong kosong. Ada pun champagne yang no alkohol itu enggak, itu dijual untuk orang-orang yang nggak minum alkohol. Tapi kebanyakan warga negara asing itu minum alkohol ya. Yang champagne yang no alkohol itu tulisannya bukan champagne tapi champagne. Aku tahu karena suami dan bapaknya suami pernah ngolah itu tadi yang aku bilang, yang anggur merah jadi wine. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalian di sini persosis-sosisan biasanya sih B2 ya, babi ya. Santai sekali. Tapi kalau pakaian yang dijual di sini modelnya model orang-orang zaman dulu nggak modern. Sweaternya juga tapi kalau harga paling cuma beda 1 euro aja sama di toko ya, atau di mall. Sure. Alors vos commandes, je vous offre un œil. Vous voulez comment, environ poisson mou? Elle a anticipé un peu. Aku sih seneng kalau standnya jual makanan enak ya. Tapi kalau jual pakaian
Kurangin teras. Wala, aku baru sampai di rumah tadi dari depan sini, dari ujung ke ujung itu lumayan jauh kalau jalan kaki ya, karena banyak pejalan kaki, banyak stand, jadi kerasa aja kalau pas jalan kaki nggak terasa jauh gitu kan. 2 tahun yang lalu aku ke situ, aku ada beli satu makanan, satu masakan, satu masakan pakai roti dia, roti kayak roti model apa itu? Pokoknya roti kayak burger modelnya, tapi enggak. Kalau kayak kebab, roti kebab tuh dalamannya isinya salmon asap sama krem tartar. Itu enak sekali. Tadi kulihat dari sudut sampai ke ujung sana nggak ada yang interest, nggak ada yang aku beli gitu. Jadi aku kalau ada satu tempat atau ke mall sekalipun, aku tengok toko-toko baju gitu, aku cuma tengok aja, beli pun ini gitu. Karena memang dari dulu kalau untuk fashion aku kurang suka ya gitu, aku beli baju seadanya yang senyaman, nggak sibuk branded untuk pengakuan orang supaya kelihatan kaya, nggak sama sekali. Dan sampai sekarang itu nggak berubah, alhamdulillah. Kalau masa sombong kali masa pura-pura kelihatan sederhana, nggak pernah beli branded, pernah sekali beli branded gitu. Aku pernah di proses itu saat aku ngerasa orang kok nggak mau ngakuin aku pernah di proses itu. Jadi aku memaksakan ekonomiku untuk beli bahan branded, supaya orang kece, cool, kaya, banyak uang gitu kan. Aku pernah di proses itu, dan semoga proses selanjutnya aku nggak kayak gitu lagi. Aku beli yang senyaman mungkin, biarpun nggak berbranded, tapi nggak nutup kemungkinan aku untuk beli bahan branded untuk anak-anak, atau untuk diri sendiri, ataupun juga untuk suamiku. Dan suamiku sendiri dia tidak fashionable ya. Tadi banyak stand pakaian juga, untuk pakaian-pakaian di pasar kayak gitu, kualitasnya kurang bagus. Aku mending beli di toko yang dekat rumah sini. Dia tidak punya branded, tapi kualitasnya ya kayak gini nih, kualitasnya bagus. Berapa kali dicuci nggak molor dia tuh nih, hangat di badan. Walah, gitu aja. Nah, terus apa lagi? Tidak ada lagi. Terima kasih yang udah mampir. Nah, kalau kalian tengok sebelum video ini aku pakai pakaian ini, terus biasa kan mulut netizen, bajunya itu aja. Ini yang ada yang bisa aku pakai gitu. Aku mau pakai baju, kalau jorok aku ganti, kalau bau aku ganti, kalau enggak aku cantolkan, malam aku ganti dengan pakaian buat tidur yang nyaman buat tidur. Kalau masih bisa dipakai besok hari aku cantolkan, kalau kurasa aku cium bau gitu aku cuci gitu. Ya kayak gitulah. Ini keadaan kami sebenarnya, tidak mau kelihatan supaya netizen simpati buat kami, tidak. Aku mau ngasih kalian kenyataan hidup di negara asing tidak seindah yang kalian bayangkan. Yang indah. Yang nggak indah, ya nggak indah juga gitu. Nggak semuanya indah. Jadi kalau semuanya indah, aku bilang hidupku sempurna. Dapat suami baik, mertua baik, ekonomi baik, lingkungan baik, teman baik, itu bullshit. Omong kosong kalau ada yang bilang kayak gitu. Masa surga lewat pintu mana? Hey, kalau tidak ada ujiannya. No, bullshit gitu. Well, terima kasih yang udah mampir di vlog aku. Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Bye. Bisi.